wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, pada kesempatan malam ini kita akan membacakan beberapa hadis tentang bab anjuran melangkan dan memperjelas pembicaraan kepada lawan bicara serta mengulangi agar dapat dipahami apabila lawan bicara tidak dapat paham kecuali dengan cara itu. Hadis pertama dari Anas, Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza takallama bi kalimatin a'adaha salasan hatta tufhamu anhu wa idza ata 'ala qaumin fasallama 'alaihim salasan. Bahwa apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan satu kalimat, beliau mengulanginya 3 kali hingga dipahami. Dan apabila beliau mendatangi suatu kaum, beliau mengucapkan salam kepada mereka. Beliau mengucapkannya sebanyak 3 kali. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Hadis kedua, Kana kalamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalaman fadlan yafhamuhu kullu man yasma'uhu. Perkataan Rasulullah adalah perkataan yang jelas yang bisa dipahami oleh setiap orang yang mendengarkan. Ya, ini jadi maksudnya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memberikan penjelasan sesuatu, beliau selalu mengulangi perkataannya, tidak hanya sekali. Memang itulah beliau selalu mengulangi perkataannya banyak 3 kali, dan untuk memahamkan, dengan tujuannya untuk memahamkan kepada orang yang diberikan penjelasan tersebut. Kadang memang kalau 1 kali kan masih belum paham, dan mungkin ini penyampaian tentang ilmu, misalnya begitu, penyampaian tentang ilmu yang harus diberikan pemahaman. Dan memang perkataan Rasulullah itu adalah perkataan yang jelas di sini disyarahkan oleh pengarang kitab ini, jelas dan rinci. Hadis ini ditahrir dalam as-silsilah as-sahihah Syekh Albani, ya. Baik, ini mungkin sekedar hadis, hanya 2 hadis yang menampilkan tentang judul anjuran menerangkan dan menjelaskan pembicaraan kepada lawan. Itu memang dianjurkan untuk menjelaskan atau memperjelas atau mengulangi perkataan kita, terutama tentang ilmu, kepada orang yang mendengarkan, terutama tentang ilmu. Jadi saya rasa sudah selesai lah nih satu bab. Ustaz, kurang. Baik, bab selanjutnya. Bab memfokuskan pendengaran kepada ucapan teman bicara dalam hal yang tidak haram, dan bolehnya orang alim dan pemberi nasihat meminta tenang
kepada orang-orang yang hadir di majelisnya. Hal ini diperjelas oleh hadis Nabi dari Jabir bin Abdullah. Beliau berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada' istansitin nas thumma qala la tarji'u ba'di kuffara yadribu ba'dukum riqaba ba'di. Rasulullah bersabda kepadaku pada waktu haji wada', perintahkanlah agar orang-orang diam. Kemudian beliau bersabda, janganlah kalian kembali menjadi kafir sepeninggalku, di mana sebagian dari kalian menebas leher sebagian yang lain. Hadis ini membicarakan tentang bolehnya seorang pemberi nasihat atau seorang alim yang sedang menyampaikan ceramahnya atau pengajiannya untuk memberikan perintah agar yang mendengarkan bisa diam, bisa tenang. Hal ini terjadi ketika di zaman Rasulullah haji wada'. Haji wada' disebut dengan haji terakhir baginda Rasulullah selama hidupnya. Setelah haji wada' tersebut sekitaran 3 bulan wafatlah baginda Rasulullah SAW. Kan disebut dengan haji wada'. Dan beliau sedang ingin menyampaikan pesan terakhirnya, maka beliau perintahkan kepada yang lain agar orang-orang diam, apalagi udah ramai. Kan begitu Pak ya. Udah jadi kelatapan baginda Rasulullah yang ceramah, yang datang dari penjuru, sudah terkenal dengan haji wada', begitu ramainya. Jadi Rasulullah cakap, yang lain pun bercakap, kan begitu. Jadi muncullah perintah tadi. Nah, jadi inilah merupakan untuk anjuran, dibolehkan untuk memberikan perintah tersebut. Ada pertanyaan? Berarti kita pun sebenarnya perlu juga meniru cara Rasulullah ini. Hanya saja bisa kita kembalikan nanti ke dalam hukum. Hanya tercantum di dalam hukum. Apakah wajib ataukah sunnahnya? Ataukah sunnah? Kalau sunnah ya masih bisa sedangkan kita tidak. Karena tidak semua sunnah baginda Rasulullah mampu kita kerjakan. Kan begitu. Tidak semuanya sanggup kita lakukan. Setiap sunnah. Tetapi yang wajib haruslah. Wajib paksakan diri ya begitu ya. Kalau ini kan hanya perintah, anjuran berarti Bisa dilaksanakan, bisa dikerjakan, bisa tidak. Sebaik-baiknya. Iya, dan ini anjuran untuk orang yang sedang ngomong. Anjuran untuk orang yang berbicara, bukan pendengar. Bukan anjuran bagi pendengar. Jangan pendengar, hei diam kalian. Yang selama itu diam. Nah, harusnya yang memberikan perintah itu Yang orang ngomong. yang sedang ngomong, sedang bicara. Yang tahu. Saya pembicaranya pula yang diam. Apa Diam. Gaduh lah, gaduh. Lagi itu pula masalahnya saat yang pembicara pun slow aja ya. Nggak ada memberikan. Iya. Tambah kuat sebelah sana. Itu mungkin pembicaranya masih grogi, ya kan gitu. Pembicaranya masih Baru-baru. kalah pamor sama. Pamor. Begitu. Kalah pamor. Penyebab itu terjadi pasti begitu. Sehingga mau menegur segan, kan begitu ya. Kalah jabatan.
Raja Bata. Raja Bata. Pula penceramahnya wali yang bisa nabrak seh kan. Wali seh. Wali seh. Batonnya, ya, pohon. Jadi runyam. Kalau kayak kami ini diam ya. Iya kan Bang? Kita lanjutkan lagi 2 hadis. Lanjut ya. Mumpung teh belum siap di pagi kan. Kita minum dingin saja. Bab memberi nasihat dan seimbang dalam melakukannya. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah." Yang artinya serulah manusia kepada jalan Rabbmu, kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Surah An-Nahl ayat 125. Hadisnya, kana Ibnu Mas'ud yudzakiruna bi kulli khamis. Faqala lahu rajul, ya Aba Abdurrahman, lawadittu annaka zakartana kulla yawm. Faqala ama innahu yamna'uni min dzalika abi aqra an umillakum wa inni atahawwalukum bil mau'izah kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatahawwaluna biha makhafatas sammati alaina. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu biasa memberikan nasihat kepada kami setiap hari Kamis. Maka seseorang berkata kepadanya, "Wahai Abu Abdurrahman, saya senang jika Anda menasihati kami setiap hari." Maka dia menjawab, "Ketahuilah, sesungguhnya yang menghalangiku untuk berbuat demikian adalah karena aku khawatir membuat kalian bosan. Sesungguhnya aku menentukan waktu dalam menasihati kalian sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menentukan waktu dalam menasihati kami karena khawatir membuat kami bosan." Dari Abu Yasqam Ammar bin Yasir, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah SAW, "Inna tula salatir rajul wa qisara khutbati masinnatum min fiqhihi fa'atilu salata wa aksirul khutbah." Sesungguhnya panjangnya salat seseorang dan pendeknya khutbahnya adalah tanda yang menunjukkan akan pemahaman agamanya. Karena itu panjangkanlah sholat dan pendekkanlah khutbah. Iya, sambil minum Pak. Jadi kita kalau lagi sur-surnya maunya tiap hari, tiap hari Ustaz. Makanya Ustaz kemarin tiap hari. Maunya tiap hari. Tapi Nabi memang benar yang dikatakan ini. Ada masa titik jenuh, bosan. Karena terus dihadapkan dengan yang begini. Ada. Jadi di sini anjurannya, kalau Rasulullah dia memberikan waktu seperti Ibnu Mas'ud setiap hari Kamis, Ibnu Mas'ud memberikan membuka kajian taklimnya. Nah, Tapi kan tergantung siapa yang membawakannya. Kalau Ustaz ya paling bawakan yang buat kan. Itu juga yang bawa ini. enggak lah begitu. Enggak begitu. Siapapun yang macam kita, apalah Pak, kita makan nasi sama ikan ayam, ikan ayam itu kan enak. Iya. Tapi itu aja kita makan. Nah, begitu begitulah.
walaupun dia dalam bentuk agama. Jadi supaya tidak timbul kebosanan tadi, anjurannya ya dibuatlah, ditentukanlah oleh siapa yang berhak ataupun yang memimpin. Karena memang dalam satu apapun harus jelas siapa yang harus memimpinnya. Jadi begitu dia. Tapi kita bagaimana? Kita buat, ya, bikin aja dulu, coba kan gitu. Gimana kita buat? Jangan nanti gara-gara hadis ini seminggu sekali buat. Kita coba dulu. Nanti kalau memang dia terjadi jenuh, Itu sama. waktu itu rupanya. Satu orang ada. Kadang-kadang Kasihkan lah Pak. ngalah. Mandi teh apa? Ah, Paling aku, satu aku. iya. Setelah mengalami kita baru betul kan hadis. Itu masih ada sama Pak Lemo.